Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Clara Yuli Diana Ekaristi SEMACC, dosen tetap Prodi Akuntansi Perpajakan, Departemen Bisnis dan Keuangan, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT PT, yang merefleksikan kontribusi dan capaian akademik saya dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib dalam kurikulum program studi akuntansi perpajakan. Deskripsi mata kuliah Pajak dan Retribusi Daerah dengan kode VEP 2624407 yaitu memberikan pemahaman strategis yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai regulasi, administrasi, dan praktik pemungutan pajak daerah sekaligus kemampuan analitis dalam mengukur potensi penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Mahasiswa juga belajar bagaimana menerapkan prinsip keadilan fiskal, memahami mekanisme insentif, serta menyelesaikan studi kasus terkait pemungutan, pelaporan, dan penghitungan kinerja pajak dan retribusi daerah melalui pendekatan case-based dan problem-based learning. Perkuliahan pajak dan retribusi daerah ini diselenggarakan dengan metode pembelajaran luring atau tatap muka langsung untuk memfasilitasi pemahaman konseptual, diskusi interaktif, kuis, serta penerapan kasus nyata melalui pendekatan project atau problem atau case-based learning. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester atau RPS, serta mengunggah tugas secara daring, sementara diskusi interaktif, analisis studi kasus, kuis, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas untuk mendorong partisipasi aktif dan pemahaman aplikatif. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan kontekstual, dengan menekankan pada pengalaman nyata mahasiswa melalui pemecahan kasus, diskusi kritis, serta aplikasi konsep dalam situasi real perpajakan daerah. Metode pembelajaran tersebut antara lain 1. Tatap muka terdiri dari ceramah interaktif, tanya jawab, dan kuis. Yang kedua, Student Centered Learning atau SCL, pembelajaran mandiri berbasis bahan kajian. Yang ketiga, Problem Based Learning atau PBL, di mana mahasiswa menyelesaikan permasalahan nyata terkait perhitungan dan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Yang keempat, Case Based Learning atau CBL, di mana mahasiswa diminta untuk menganalisis dan diskusi kasus pemungutan, pelaporan, dan penetapan pajak retribusi di daerah. Yang kelima, Think Pair Share atau TPS, ilustrasi konsep sebagai keadilan fiskal, insentif pajak, dan kemampuan administratif daerah. Yang keenam, Project Based Learning atau PCBL, di mana mahasiswa memiliki kegiatan untuk berbasis proyek atau studi kasus sebagai bentuk asesmen dan praktik nyata. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah meliputi 1. CPLE, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan fiskal sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 2. CPLF, mahasiswa mampu menyediakan dan menganalisis informasi relevan untuk memecahkan permasalahan perpajakan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau yang disingkat CPMK, yang diharapkan antara lain 1. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan isi ketentuan umum perpajakan tentang subjek pajak, wajib pajak, dan tarif pengenaan pajak dan retribusi daerah sesuai peraturan daerah.
Untuk media pembelajaran pada mata kuliah pajak dan retribusi daerah ini dapat diunduh melalui link grup kelas pada Microsoft Teams melalui laman akses single sign-on atau SSO resmi Universitas Diponegoro yang meliputi RPS, peraturan perundang-undangan, PowerPoint materi, studi kasus, dan artikel ilmiah. Sebagai bahan kajian pokok untuk mata kuliah pajak dan retribusi daerah ini meliputi 1. Struktur keuangan daerah dan regulasi pajak retribusi daerah. 2. Kajian konsep, sistem, kebijakan, dan dasar hukum perpajakan daerah. 3. Kajian mengenai pengertian, kriteria, jenis, serta mekanisme pungutan, tarif, dan utang dalam sistem pajak daerah. Untuk kriteria penilaian pada mata kuliah pajak dan retribusi daerah ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot 20%, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 20%, kuis dengan bobot 10%, presentasi project problem atau CPL dengan bobot sebesar 30%, keaktifan kelas dengan bobot sebesar 20%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator sesuai ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus dan penyelesaian proyek. Saya menerapkan rubrik penilaian yang terstruktur dan terukur, serta menyampaikan hasil evaluasi sebagai umpan balik konstruktif kepada mahasiswa. Pendekatan ini memperkuat komitmen saya dalam membangun pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, guna menumbuhkan lulusan yang berpikir kritis, responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal daerah, dan siap menghadapi tantangan profesional di bidang pajak dan retribusi daerah. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pajak dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, kita bisa luar biasa, yes! Baik, senang sekali saya bisa ketemu Anda semua di pagi yang indah ini pada mata kuliah pajak dan retribusi daerah hari ini. Baik, sebelum mulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar senantiasa perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk bekal kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk presensi kehadiran hari ini, hadir semua? Baik, ya oke, terima kasih. Pada pertemuan pada minggu lalu, sesi kemarin, ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya Kevin dengan NIM 07. Terkait materi minggu lalu adalah konsep sistem kebijakan dan dasar hukum perpajakan daerah. Oke, terima kasih. Nah, ini merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu, yaitu materi hari ini sangat menarik, di mana Anda kalau mulai mau berangkat kuliah tadi dari rumah, itu Anda sudah secara, mungkin Anda tanpa Anda sadari, Anda akan melihat atau menggunakan di sekitar Anda itu banyak sekali objek pajak daerah. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting pada akuntansi perpajakan prodi kita tercinta. Baik, ada yang mau sharing mungkin dari berangkat dari rumah hingga ke kampus, tadi mungkin menggunakan atau melihat objek pajak daerah? Silahkan, ada yang mau sharing? Oh, ya silahkan Mbak. Perkenalkan, saya Fania dari 08. Tadi pagi saya berangkat menuju kampus menggunakan motor. Dan motor itu setahu saya merupakan objek pajak daerah. Oke, benar sekali. Motor merupakan objek pajak daerah. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Iya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Akbar, NIM 01. Pada saat perjalanan saya dari rumah menuju kampus, saya melihat ada reklame di pinggir jalan. Dan menurut saya, reklame itu objek pajak daerah. Baik, benar sekali. Untuk reklame termasuk dengan objek pajak daerah. Baik, pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai kajian, mengenai pengertian, kriteria, jenis, serta mekanisme pungutan tarif dan utang dalam sistem pajak daerah. Seperti tadi yang teman-teman sampaikan semuanya, ada Fania yang berangkatnya naik motor, itu termasuk pajak daerah, objek pajak daerah. Kemudian
Akbar yang tadi berangkat melihat reklame itu juga termasuk objek pajak daerah. Oke, baik, untuk dasar hukum pajak dan retribusi daerah yang mendasari untuk mata kuliah ini, pajak dan retribusi daerah, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau yang sering dikenal dengan HPP. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau yang disingkat Undang-Undang HKPD. Yang keempat ada PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Berikutnya ada pengertian pajak daerah. Silakan Anda cermati pengertian pajak daerah. Oke, silakan. Dari pengertian pajak daerah tersebut ada beberapa kata kunci yang membuat pengertian ini cukup penting di situ. Ada yang mau mencoba? Izin menjawab, Bu. Saya Abdillah, NIM 05. Menurut saya kata kunci yang pertama yaitu kontribusi wajib kepada daerah. Yang kedua yaitu bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dan yang ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Dan yang terakhir, keempat, yaitu bagi kemakmuran rakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas. Benar sekali, untuk pajak daerah itu merupakan kontribusi wajib kepada daerah dan bersifat memaksa. Memaksanya didasarkan dengan peraturan perundang-undangan di situ, dan kemudian tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung, tetapi digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena di sini nanti dari pajak daerah itu akan ada untuk perbaikan jalan, fasilitas lainnya, kemarin seperti menangani COVID, seperti itu. Baik, untuk pengertian pajak daerah di sini ada beberapa istilah terkait dengan pengertian tersebut, di mana ada subjek pajak, wajib pajak, dan badan. Untuk subjek pajak di sini ada potensial dikenai pajak, tetapi dia belum tentu membayar pajak. Tetapi kalau wajib pajak sudah pasti dia akan ada kewajiban untuk membayar pajak. Sedangkan badan dia dikategorikan pasti masuk ke dalam wajib pajak. Oke, seperti yang tadi Fania ceritakan, Fania tadi berangkat naik kendaraan bermotor. Kalau Bu Clara boleh tahu, Fania kendaraan bermotornya di BPKB itu miliknya siapa di situ terteranya? Milik ayah saya. Oh, atas nama ayah ya. Oke. Nah, ini bisa Anda pahami bahwa wajib pajak di sini adalah ayahnya Fania, tetapi Fania menggunakan, maka Fania sebagai subjek pajak. Kenapa dikatakan subjek pajak di situ? Karena potensial dikenai pajak, tapi belum tentu dia membayar pajak karena bukan pemilik kendaraan bermotor tersebut. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika nanti di balik nama akan menjadi Fania bisa menjadi ke wajib pajak. Paham? Oke, baik. Untuk kewajiban subjek pajak belum tentu membayar pajak, tadi sudah Bu Clara jelaskan. Kemudian contohnya di sini untuk subjek pajak bisa warga negara atau penduduk asing, dan wajib pajak sendiri adalah warga negara yang penghasilannya di atas PTKP dan memiliki usaha. Sedangkan kalau badan, dia baik PT, CV, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD, organisasi sosial, dan firma dan lain-lain, pasti dia merupakan wajib pajak. Oke. Nah, untuk pengertian retribusi daerah, silakan Anda cermati dari pengertian retribusi daerah. Ada beberapa kata kunci yang muncul di situ, silahkan. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, nama saya Gilang, NIM 33. Pengertian dari retribusi daerah, yang pertama ada penguatan daerah, dan yang kedua pembayaran atas jasa atau izin tertentu. Oke, terima kasih Mas Gilang. Perbedaan di sini, retribusi daerah sama-sama merupakan pungutan daerah, tetapi kalau retribusi daerah itu ada imbalan secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang membayar. Jadi sekali dia mendapatkan fasilitas, maka dia akan
berkewajiban untuk membayar pajak. Dan di sini ada istilah subjek retribusi, di mana di sini merupakan orang pribadi, tetapi dia sudah berkewajiban untuk membayar pajak, begitu ya. Nah, di sini ada kriteria pajak dan retribusi daerah, di mana ada perbedaan antara pajak daerah dengan retribusi daerah. Dari sifat pengenaannya, kalau pajak daerah itu tidak mendapat imbalan secara langsung. Yang mendapat imbalan secara langsung itu adalah retribusi daerah, tetapi dia berkewajiban untuk membayar, seperti itu. Dasar hukumnya juga berbeda. Dasar hukum pajak daerah ada undang-undang, PP, Perda, dan Perkada. Tetapi pada retribusi daerah hanya ada undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Tidak ada peraturan pemerintah di situ. Nah, ini ada beberapa jenis pajak di mana dikategorikan dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Ada pajak kendaraan bermotor yang masuk provinsi, kemudian bea balik nama, kemudian ada pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan pada posisi pajak kabupaten atau kota ada PPP, PBB, P2, BPHTP, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, pajak sarang burung walet, opsen PKB, dan opsen BBNKB. Nah, pada pembedanya adalah ini, antara opsen PKB dan opsen BBKB, kemudian pajak ini pajak MBLB 1, 2, 3, kemudian pajak alat berat, itu merupakan merupakan integrasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, biar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajaknya. Kemudian untuk jenis pajak, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa penetapan berdasarkan kepala daerah provinsi, berarti tadi gubernur. Nah, itu ada 4 pajak di situ, ada pajak kendaraan bermotor, BPNKB, pajak alat berat, pajak air permukaan. Kemudian pajak kabupaten atau kota, di situ ada PBB, P2, pajak reklame, PAT, opsen PKB, opsen BPNKB. Nah, perhitungannya adalah keduanya sama-sama self assessment. Jadi kita diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayarkan pajak dari PPKB, pajak rokok, dan opsen MBLB. Sedangkan untuk pajak kabupaten atau kota itu BPHTP, PBJT, dan pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Ini adalah contoh kasus opsen PKB. Opsen PKB itu merupakan integrasi, seperti yang saya sampaikan tadi, integrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota, di mana ada pembagiannya nanti, mana yang masuk kas provinsi, mana yang masuk kas kabupaten atau kota. Nah, jadi soal ini diketahui ada opsen. Opsen ini merupakan pembeda, salah satu pembeda dalam peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diperbarui dengan Undang-Undang HKPD tadi. Nah, ada contoh perhitungan jika PKB kendaraan adalah 2 juta dan kabupaten atau kota mengenakan opsen PKB sebesar 66%. 66% ini berdasarkan Undang-Undang HKPD, di mana besaran itu sudah tertera di peraturan perundang-undangannya. Di sini ada soal opsen MBLB. Jadi ada PT Jaya Batu Indonesia, dia menjual pasir sesuai dengan pasal 71 kepada kontraktor proyek pembangunan jalan. Nah, data penjualan sebagai berikut. Volume penjualannya 300 meter kubik, harga jualnya 50.000. Tarif pajaknya MBLB maksimal 20% sesuai pasal 75 Undang-Undang HKPD. Ditanyakan berapakah omset penjualannya, berapakah pajak yang terutang, dan berapa masing-masing yang masuk ke kas provinsi dan kas kabupaten atau kota. Silahkan coba dikerjakan. Baik, ada yang mau mencoba mengerjakan? Ya, boleh, silakan. Mas siapa mas namanya mas? Oke, silakan Mas Uno. Oke, terima kasih. Benar sekali jawabannya. Baik, teman-teman semua sudah paham untuk latihan soal ini? Baik, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, di sini ada jenis pajak. Jenis pajak ini ada berdasarkan pasal 6 ada 3 ketentuan. Dilarang memungut, dapat tidak dipungut, dan yang tidak dipungut ditetapkan dalam perda. Maksudnya bagaimana? Dilarang memungut itu maksudnya tidak boleh memungut, memunculkan hal-hal baru atau pajak baru di luar undang-undang HKPD. Berarti semuanya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu yang menjadi poin di situ. Perbedaan apa antara Undang-Undang Nomor 28 dengan Undang-Undang HKPD? Nama saya Alif. Mas Alif. Oke, silakan. Pajak air tanah adanya perubahan dan tujuan, yaitu adanya perubahan dan mapping penggunaan dari sebagian hasil penerimaan PAT dan tujuan untuk menjaga pelestarian dan ketersediaan air tanah. Sedangkan pajak sarana walet tidak ada perubahan Undang-Undang HKPD. Oke, baik. Ada lagi? Tadi ada beberapa pajak yang dikategorikan jadi satu ya. Titik poin di sini untuk perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tadi sudah teman-teman bahas di sini, dan Anda sudah bisa membedakan antara Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 dengan Undang-Undang HKPD tahun 2022. Di mana poinnya itu adalah satu di sini, pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan dikategorikan menjadi satu pajak, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Tetapi dalam peraturannya tetap dirinci sendiri-sendiri, ditetapkan ada tarifnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada pajak alat berat. Pajak alat berat ini merupakan pajak baru, di mana ada keputusan MK nomor 15 PUU nomor PUU 15 tahun 2017 ini. Dua ini merupakan poin dalam perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 dan Nomor 1. Nah, bedanya di sini ada 16 jenis pajak, sedangkan di sini ada 14 jenis pajak. Untuk retribusi jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu, tentunya diatur dalam perda. Tetapi ada yang dikecualikan. Siapa saja yang dikecualikan di situ? Punyanya pemerintah, ada pemerintah, kemudian ada BUMN, ada badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Semuanya yang dikecualikan ditetapkan dalam peraturan juga secara tertulis. Tata cara pemungutan mulai dari pendaftaran, pendataan pajak, kemudian masuk ke penilaiannya, penetapan, pembayaran, dan penyetoran, pemungutan, pembukuan, pelaporan, penelitian, dan pemeriksaan pajak dan retribusi. Oke, sekarang masuk diskusi kelompok. Silahkan Anda membentuk 3 kelompok di kelas ini ya. Kelompok 1, 2, 3, silahkan. Baik, cukup ya. Baik, saya mulai dari kasus yang pertama. Perbedaan pajak parkir dengan retribusi parkir. Siapa yang kelompok mana ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, kelompok 1 ya, silahkan. Menurut kelompok kami, pajak parkir merupakan pungutan dari penyelenggara parkir swasta. Sedangkan retribusi parkir merupakan pungutan dari pengguna jasa di lokasi milik pemerintah. Keduanya termasuk sumber pendapatan asli daerah untuk kabupaten atau kota. Oke, benar sekali untuk jawabannya. Pajak parkir dengan retribusi parkir itu berbeda. Pajak parkir itu dikenakan dari pemerintah daerah kepada bisa perorangan, bisa badan, atau di sini badan itu bisa bentuk swasta. Jadi kalau perorangan di mana dia menggunakan usahanya itu bisnisnya lahan parkir itu, maka dia dikenakan pajak. Pajaknya 10%. Nah, 10% inilah yang masuk ke kas daerah. Masuk ke kas daerah. Sekarang kasus yang nomor 2, apakah PDAM membayar pajak air permukaan atau PAP? Jelaskan pemahaman Anda. Siapa yang mau mencoba? Kelompok mana? Oke, silahkan, kelompok 2. Iya Bu, menurut kelompok kami PDAM berkewajiban bayar pajak air karena PDAM mengambil air dari sungai atau danau lalu dikelola dan dijual ke masyarakat. Karena dia menggunakan air untuk usaha, maka wajib bayar pajak ke pemerintahan daerah. Tapi kalau orang biasa ambil air buat mandi atau masak di rumah, itu tidak dikenakan pajak karena termasuk keperluan rumah tangga. Di saat perorangan menggunakan
air permukaan itu contohnya sungai, danau. Jadi ketika orang pribadi ya rumah tangga menggunakan air permukaan, dia tidak kena pajak. Tetapi ketika orang pribadi menggunakan air permukaan tersebut untuk diolah, dijual kembali atau dikomersilkan, maka dia kena pajak. Bedanya seperti itu. Kemudian kalau hotel dia tidak mungkin untuk karena pemakaian airnya skalanya besar pastinya, maka dia akan menggunakan pajak air tanah. Pajak air tanah dia wajib untuk membayar pajak juga, karena tidak mungkin kalau PDAM kan biasanya untuk ke konsumen rumah-rumah seperti itu. Nah, ketika ada hotel dia melakukan misalkan membuat sumur bor gitu ya, sumur arteri seperti itu, maka di situ dia akan dikenakan oleh pajak air tanah. Nah, ada tugas individu di sini. Silahkan Anda membuat mekanisme atau tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah baik di tingkat provinsi maupun kota kabupaten. Tugas dikumpulkan maksimal 1 hari sebelum perkuliahan melalui MS Microsoft Teams Group Kelas yang diakses melalui single sign-on Universitas Diponegoro. Setelah tadi kita ada tugas individu, kemudian diskusi kelompok, materi perkuliahan hari ini, apakah teman-teman semua ada yang masih ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, baik, terima kasih. Untuk mengetahui pemahaman dari teman-teman semua, saya ingin sharing dari teman-teman, mungkin perwakilan yang bisa sharing informasi pemahaman dari materi perkuliahan hari ini. Siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, saya Kiara dari NIM 02. Perkuliahan pagi ini sangat bermanfaat karena memberikan pemahaman yang komprehensif dan juga kritis tentang konsep, klasifikasi jenis, dan juga ada analisis mekanisme dari pungutan, tarif, dan juga utang melalui sistem pajak daerah dan retribusi berdasarkan regulasi yang berlaku. Lalu melalui kajian pengertian, dasar hukum, kriteria, dan juga ada jenis dari pajak dan retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang diikuti dengan perbedaan dari undang-undang atau regulasi sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Lalu juga ada tadi cara perhitungan option PKB dan juga MBLB. Lalu ada latihan soal, diskusi kelompok, dan juga ada tugas individu. Baik, terima kasih Kiara. Dengan demikian untuk pertemuan 3 ini sudah memenuhi indikator dari RPS yang saya unggah di laman SSO Undip. Kemudian bisa Anda persiapkan untuk materi minggu depan, yaitu tentang prinsip-prinsip pajak dan retribusi daerah. Baik, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu, mengucap syukur karena perkuliahan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan semoga bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa, cukup. Baik, terima kasih dan semangat pagi. Pagi, kita bisa luar biasa, yes! Sampai jumpa minggu depan, tetap sehat dan tetap semangat.